Sudah Pak Alif, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Adam dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan pengujian dan kualitas perangkat lunak dengan materi software quality metrics. Ya, mudah-mudahan konten materi yang sudah diunggah di LMS itu sudah kalian baca, sudah kalian coba pelajari, sudah kalian coba pahami. Sehingga nanti setelah saya selesai menyampaikan materi, kita bisa melakukan diskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalian. Oke, baik, saya share dulu materinya sebentar. Oke. Baik, software quality metrics. Nah, apa itu software quality metrics atau metrik kualitas perangkat lunak? Ada beberapa quote terkait dengan metrik ini. Nah, di slide materi yang jauh-jauh hari Pak Adam sudah share di LMS, itu ada beberapa quote. Nah, ini juga ada quote. If you can measure it, you can manage. Artinya sesuatu yang kalian tidak ukur, maka kalau kamu tidak bisa ukur, maka kamu tidak bisa kelola, gitu ya. Bahasanya kurang lebih begitu. Nah, sebelum kita bicara metrik lebih jauh, nah, kalian harus bisa memahami apa bedanya measurement, pengukuran, mengukur, dan metrik itu sendiri. Nah, kalau kita bicara pengukuran, itu adalah ini kita bicara definisi ya. Kita bicara definisi secara teoretik, itu bagian dari aksi untuk melakukan atau aksi untuk mengukur. Nah, mengukur itu sendiri, kalau kita bicara mengukur, nah itu berarti ada sesuatu, ada indikasi yang sifatnya kuantitatif atau yang bisa dihitung. Ada ukuran yang bisa terhitung, ya. Nah, contoh misalkan jumlah error, misalkan di sini jumlah error. Nah, kemudian kalau metrik apa? Nah, ini kadang-kadang tricky perbedaan antara measure dan metrik. Ada beberapa yang menyamakan, padahal sebetulnya ada perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Kalau kita bicara metrik itu pengukurannya dibuat mengukur yang diukur itu lebih spesifik, gitu ya. Dan kalau kita bicara metrik itu ada standarnya, ya, ada standarnya atau kita bisa bilang ada rumusnya, gitu ya, untuk mencari tahu atau untuk menghitung hal atau sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Kalau kita bicara kuantitatif itu ada nilainya, ada angkanya, gitu ya. Nah, ini ada definisi dari IEEE, gitu ya, terkait dengan apa definisi metrik. Nah, kalau dilihat dari contoh, di sini bisa disebutkan ketika kita bicara mengukur, apa yang diukur? Oke, jumlah error. Oke, nah, metriknya bagaimana? Nah, kalau kita bicara metrik tadi lebih spesifik. Ketika kita mengukur jumlah error, apanya gitu? Nah, misalkan di sini contoh metrik itu adalah jumlah error yang ditemukan per person hour expended, misalkan seperti itu. Atau dalam contoh kasus lain, misalkan kalau kita bicara jumlah pegawai di satu perusahaan, misalkan ini kalau saya analogikan gitu ya, kalau saya analogikan dengan contoh lain, jumlah pegawai di satu perusahaan. Nah, kalau kita bicara apanya yang mau diukur dari jumlah pegawai, apa yang mau dilihat lebih detail, nah kita bicara metrik, misalkan dari jumlah pegawai di dalam suatu perusahaan itu terkait misalkan bagaimana perusahaan dia mengelola si SDM-nya gitu, SDM-nya tersebut, ada salah satu hal yang dihitung dengan menggunakan metrik adalah misalkan berapa sih gaji yang diterima oleh setiap karyawan yang dengan sejumlah karyawan ada di perusahaan tersebut.
Jadi fokusnya adalah berapa pendapatan yang diperoleh oleh karyawan setiap bulan atau setiap tahun. Nah, itu adalah metrik ya. Ini kalau apa namanya, kalau kita bandingkan antara metrik dengan saya bisa bilang kalau metrik itu adalah alat ukurnya ya, alat ukurnya. Kalau measure itu mengukurnya apa yang diukurnya, nah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara di dalam perangkat lunak, apa yang diukur di dalam perangkat lunak itu ada 3 hal utama ya. Ada 3 hal utama. Pertama adalah prosesnya. Nah, proses dari si perangkat lunaknya. Nah, jadi untuk mengukur istilahnya kelengkapan si prosesnya itu sendiri. Proses bagian mana yang bekerja, bagian mana yang tidak bekerja. Kemudian juga project-nya. Ini bisa apa yang diukur, apa yang di-assess itu adalah dari sisi si project-nya. Dari sisi si manajemen project-nya. Artinya dari status project-nya, kemudian risk-nya, dan seterusnya. Kemudian produk. Ya. Jadi yang diukur adalah si predefined, ada si atribut dari si produknya itu sendiri. Atribut dari si produk sebelum kemudian si produk itu nanti diimplementasikan atau pada saat proses implementasi kemudian nanti ada istilahnya bahasanya si pengembangan si produk itu sendiri. Jadi ini 3 hal utama yang apa sih yang diukur proses, project dan produk ya. Nah, ya kalau di apa namanya tuh kalau dilihat lebih spesifik, kalau kita bisa dilihat lebih detail lagi, ya yang diukur itu kan bisa dari proses tuh code quality, programmer productivity, software engineer productivity, itu ada requirement, design, testing dan seterusnya. Kemudian yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang engineer atau software engineer. Kemudian kalau kita bicara software ini, produknya maintainability, usability, atau faktor-faktor kualitas yang sudah kalian kenal gitu kan, atau dari sisi manajemen ini cost estimation, schedule dan seterusnya ya. Nah ini kalau ini penjabaran dari setiap proses produk kemudian project. Nah kalau proses metrik itu tadi, jadi dia fokus kepada pengukuran dari si proses si pengembangan si perangkat lunaknya ya, seperti misalkan waktu pengembangan secara keseluruhan atau metodologi yang digunakan. Jadi si proses metrik ini dia bekerja pengukuran itu dilakukan pada setiap tahapan pengembangan. Jadi setiap tahapan pengembangan, mulai dari tahapan requirement dari tahapan requirement, analisis, desain, kemudian diimplementasi, kemudian sampai ke maintenance, itu proses pengukuran itu assessment, maksud saya adalah assessment ya, bagian kan pengukuran itu bagian dari assessment, nah itu dilakukan di situ. Nah, kemudian kalau kita bicara project, nah kalau project ini lebih apa ya, istilahnya lebih kita bicara manajemen proyeknya gitu ya Kak. Kamu pernah belajar manajemen proyek angkat lunak gitu ya. Nah, dari setiap tahapan, dari setiap proses di situ, nah itu dilakukan assessment. Jadi supaya si project si software ini bisa dimonitor, bisa istilahnya bisa dikendalikan. Jadi si project metric juga ini biasanya menunjukkan bagaimana si project manager ini mampu untuk bisa mengestimasikan jadwal dan cost gitu kan. Jadi supaya dengan tujuan supaya istilahnya mengefektifkan biaya dan waktu gitu kan. Kalau memang misalkan dijadwalkan sekian misalkan untuk satu proyek misalkan 3 bulan misalkan dengan cost sekian, nah bagaimana target tersebut bisa tercapai gitu kan. Nah jadi memungkinkan dari project metric ini untuk meminimalisir gitu kan si
development time, gitu kan. Artinya jangan sampai extend, jangan sampai kemudian si project ini jadi lebih gitu kan. Kemudian product cost juga di apa namanya. Jadi fokusnya ke dua hal itu. Waktu, biaya dan waktu. Ya project metric itu dari satu project. Nah, kemudian product metrics. Nah, kalau product metrics ini jadi satu matriks yang digunakan untuk mengukur si software produk dari setiap tahapan development, ya dari requirement sampai ke ya instalasi implementasi. Nah, fokus kepada ya misalkan how easy is the software to use, usability gitu kan, maintainability, reliability, portability dan sebagainya terkait dengan kita bisa lihat di faktor-faktor kualitas ya, misalkan salah satu rujukannya misalkan kemarin ke ISO standar, misalkan ya ISO standar, di situ ada beberapa karakteristik nah yang bisa diacu, yang bisa yang bisa digunakan gitu ya, ada faktor yang bisa digunakan untuk kemudian kita jadikan sebagai acuan dalam proses pengukuran. Nah, nanti metriknya akan disesuaikan gitu. Apa yang mau diukur gitu ya? Apa yang mau diukur? Apakah si produk, misalkan si maintainability-nya, si reliability-nya, kemudian si portability-nya dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan si karakteristik perangkat lunaknya. Nah, kemudian Kenapa mengukur itu menjadi penting? Kenapa mengukur itu menjadi satu keharusan? Kenapa kita harus melakukan pengukuran atau proses pengukuran? Kenapa sih software itu harus dinilai gitu? Kemudian kan kalau kita bicara nilai ada ukurannya, gitu kan? Ada indikatornya, gitu. Nah, satu ya untuk menentukan bahwa kita melakukan penilaian itu untuk menentukan kualitas dari si perangkat lunak yang kita bangun, meliputi juga si dokumentasinya gitu ya. Nah, bukan cuma itu ya, bukan cuma itu. Kalau kita mau garap semua, kalau kita mau bicara semua apa yang diukur ketika kita bicara software quality matrix itu tidak hanya sebetulnya tidak hanya di produknya saja atau tidak hanya di prosesnya saja, tapi ada di si resource-nya juga yang harus di assess atau dinilai si kualitasnya, terutama dari sisi pekerjaannya, bagaimana kerjanya, gitu kan, seperti si software engineer-nya, programmernya, si database admin, dan terutama adalah manajer. Ini terkait dengan project metrics ya, terkait dengan project metrics. Kemudian juga yang lainnya adalah improve, meningkatkan kualitas dari si produk, project ataupun proses, mengimprove atau meningkatkan kualitas. Nah, ini masih dalam proses pengembangan software, dalam proses pengembangan perangkat lunak ini masih banyak yang abai terkait dengan hal ini. Jadi masih fokus terhadap pengembangannya. Nah, tapi ketika kita bicara assessment, how to assess, bagaimana kita menjaga kualitas, bagaimana kita menentukan kualitas, bagaimana untuk mengimprove kualitas, itu seringkali diabaikan. Padahal itu menjadi hal yang sangat penting karena terkait dengan kita bisa bilang terkait dengan kepercayaan si pengguna terhadap software yang kita bangun. Gitu kan? Ketika software yang kita bangun memiliki kualitas yang baik, maka si pengguna pun istilahnya akan yakin, akan percaya. Dengan mereka percaya dan yakin bahwa software yang mereka software yang dibangun itu bisa memenuhi kebutuhan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, memiliki kualitas yang baik, maka si software itu akan digunakan oleh mereka. Nah, seperti itu. Nah, hal lainnya gitu kan, ya artinya
ini adalah beberapa hal ya, beberapa hal lainnya terkait dengan kenapa kita harus melakukan pengukuran gitu ya. Nah, kalian bisa baca sendiri. Nah, ya beberapa contoh dari penggunaan metrik ya, beberapa contoh dari penggunaan metrik nih. Ya untuk mengukur misalkan skill atau kemampuan estimasi untuk mengestimasi jadwal atau budget dari seorang project manager. Untuk mengukur requirement ya, untuk mengukur requirement atau si analisis atau si skill design, skill analisis, skill untuk menentukan requirement dari seorang software engineer. Untuk mengukur kualitas pekerjaan dari si programmer, untuk mengukur testing quality. Nah, kalau kalian sudah pernah membaca, matrix itu banyak sekali. Gitu. Matrix itu banyak sekali. Tergantung apa yang mau diukur, gitu kan, seperti itu. Jadi kamu bisa lihat, kamu bisa bisa melihat bahwa dari setiap tahapan itu bisa diukur kualitasnya, gitu. Bisa diukur kualitasnya. Matriksnya ada. Bahasa simpelnya, rumusnya tuh ada gitu. Kamu mau mengukur apakah requirement-nya sudah oke atau belum? Ada rumusnya. Apakah proses analisisnya sudah oke atau belum? Ada rumusnya. Apakah code yang kamu buat itu sudah oke atau belum? Ada rumusnya. Bahasa awamnya itu kan seperti itu rumus. Tapi istilah kitanya adalah matrix ya, seperti itu. Dan kalau kita bicara rumus, kan ada standarnya, ada acuannya. Itu juga sama matrix juga. Ada standarnya, ada acuannya. Jadi kalau kita melakukan perhitungan itu ada acuannya gitu. Sama halnya misalkan bagaimana cara menghitung luas persegi panjang misalkan. Oh, metriknya apa? Oke, panjang kali lebar. Jadi ada yang diukur, yaitu panjangnya yang diukur, kemudian lebarnya yang diukur. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang, maka rumusnya adalah, atau metriknya adalah panjang kali lebar. Ada data yang diperoleh. Data panjang, data lebar. Sehingga menghasilkan satu informasi yang sifatnya kuantitatif. Muncul angka kan di situ. Oh, sekian. Ini, gitu ya. Nah, ini adalah metrik. Nah, kalau ini adalah definisi ya software quality metrics dari IEEE. Ya, kamu kan bisa baca nih, ya satu, pengukuran yang sifatnya kuantitatif untuk menentukan sejauh mana, gitu ya. Nah, suatu item itu bisa menentukan kualitas atribut. Kemudian fungsi yang istilahnya ada input, gitu kan, kemudian diproses, dihitung, kemudian diinterpretasikan, kemudian nanti hasilnya berupa nilai yang sifatnya kuantitatif lebih begitu. Ya, jadi sebetulnya apa sih main objektif atau tujuan utama dari software quality metrics? Nah, ini memfasilitasi manajemen kontrol, planning, dan managerial intervention bahasanya. Kemudian mengidentifikasi situasi untuk pengembangan atau maintenance proses. Ada sifatnya. Jadi aksi itu ada sifatnya yang preventif, ada yang sifatnya korektif. Preventif itu misalkan contoh ketika proses pengukuran itu dilakukan pada saat proses pengembangan, gitu ya. Artinya pada saat sebelum si software ini diimplementasikan, gitu kan. Nah, korektif itu adalah pada saat si software ini diimplementasikan atau pada saat proses testing, misalkan baru ketahuan, oh ada error di sini, error di sana, nah kemudian diperbaiki. Nah, itu bagian dari korektif ya, corrective action. Ya, ini adalah beberapa contoh ya. Ada ya, apa sih yang diukur gitu ya. Ada KLOC atau line of code gitu kan, kemudian number of function points. Nah, ini kalian nanti bisa baca sendiri ya, nanti kita bisa bahas lah kalau ada pertanyaan dari kalian. Nah, kategori-kategori dari proses matrix. Nah, software proses quality matrix ada
error density matrix, ada error severity matrix. Kemudian ada software process timetable matrix, software process error removal effectiveness matrix, dan software process productivity matrix. Ya KLOC ya ini untuk menentukan ya line of code, termasuk di dalamnya jumlah errornya, tipe errornya, gitu kan. Jadi gabungan antara line of code, kemudian si density, kemudian ya, atau jumlah error, tipe error. Nah ini bisa disebut apa ya? Salah satu hal yang sifatnya ideal terkait dengan bagaimana satu metrik kualitas itu digunakan untuk menilai kualitas dari si programmer, pekerjaan dan performance si programmer. Gitu. Karena kan ngoding itu kan urusannya si programmer kan gitu. Maka nanti bisa kelihatan sebaik apa, sebagus apa pekerjaan atau si performance dari si programmer. Kalau kita bicara, kalau mau dibuat lebih detail lagi, lebih spesifik lagi terkait dengan bagaimana cara kita mengakses code ini sebetulnya masih bersifat generik gitu. Kan ada lagi metrik kalau misalkan kita mau membangun software yang pendekatan analisis desainnya itu adalah OO atau ya OO, Object Oriented Analysis and Design, kemudian OOP, softwarenya OO. Nah, metriknya ada lagi yang lebih spesifik. Dia bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar menghitung line of code, bukan hanya sekedar menghitung jumlah error, bukan hanya sekedar menentukan atau menghitung jenis error yang ada, tapi hal-hal yang lebih spesifik. Ada misalkan seberapa atau gimana coupling cohesion-nya, misalkan seperti itu ya, ini sebagai salah satu contoh. Jumlah kelas, jumlah metode, dan lain sebagainya gitu kan. Ada OO metrik, nah itu juga hal-hal yang lebih spesifik gitu ya. Karena yang namanya metrik itu terus berkembang gitu. Sebagai sebagai informasi, sebagai pengetahuan juga bahwa kalau kalian menggali atau mencari tahu gitu ya, bahwa metrik itu sudah sangat banyak sekali. Jadi tidak terbatas dari apa yang dijelaskan pada buku referensi gitu. Coba deh kamu cari-cari paper gitu ya, cari-cari paper banyak sekali. Termasuk OO matrix ya, CNK kan, CK, si Denver Cameron salah satu contoh. Itu kan muncul dari hasil penelitian, dari hasil riset seseorang hingga muncullah ya si CK ini, hingga muncullah metrik tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi terus berkembang gitu, yang namanya metrik sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, ini misalkan ada suatu contoh lah terkait dengan KLOC, ada dua ya ini baca aja lah, intinya adalah dari kondisi seperti yang dijelaskan di slide ini, programmer A, programmer B, programmer A menghasilkan sekian error pada saat proses pengembangan software sebelum rilis, sedangkan B kira-kira bisa dianalisis mana yang menurut kita lebih baik. Nah, kan tidak sesederhana hanya menghitung misalkan karena line of code-nya lebih kecil atau lebih sedikit ketimbang, memang line of code akan berpengaruh. Tapi bukan satu-satunya kan seperti itu. Artinya semakin kan kemarin sudah kami jelaskan terkait dengan quality factor. Ketika kita bicara satu faktor itu bisa berpengaruh ke faktor lain. Satu faktor oke berpengaruh ke faktor lain, apakah oke atau malah sebaliknya gitu, karena saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, nah kemudian juga kan terkait dengan error, di sini disebutkan ya, error itu bukan hanya menghitung jumlah error, tapi juga jenis errornya juga. Nah, seperti ini. Nah, satu error misalkan di satu jenis error tertentu mungkin akan jauh lebih penting dari sekian banyak error di jenis error yang lainnya. Ini juga harus menjadi bahan perhatian. Nah, ini beberapa contoh metrik ya, kalian bisa ini kalau saya jelaskan satu-satu ini nanti lama ya. Kalau saya jelaskan satu-satu ini nanti lama. Nah, terkait dengan error jumlah error, jenis error gitu kan. Nah, kemudian ada
software process timetable metric, ini ada contohnya gitu ya. Kemudian error removal effectiveness metric, nah ini ada contohnya, proses productivity metrics. Nah, oke, kemudian tadi terkait dengan proses ya, proses metric. Jadi kalau proses tadi sekali lagi, jadi intinya adalah pada proses metrik itu fokus pada proses pada saat kamu membangun, ya proses membangunnya. Makanya tadi kita bicara line of code, kita bicara error, kemudian kita bicara tadi ada timetable, waktunya gitu kan, ada terusnya. Nah, kalau di sini sekarang ada product metrics kategori. Di sini ada help desk quality metrics. Nah, ada beberapa. Kemudian productivity metrics, effectiveness metrics, corrective maintenance quality metrics gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa. Ya, ini beberapa metricsnya. Ini kan kamu lihat, tadi saya bilang metrik itu rumus gitu ya. Cuman rumus ini digunakan oleh kita untuk menilai. Ya, untuk menilai si software tersebut dilihat dari proses pengembangannya, dilihat dari si project-nya, manajemen project-nya, dilihat juga dari si produknya, gitu ya. Ini yang kalian bisa baca ya. Nah, ini adalah secara umum atau gambaran umum dari proses untuk mendefinisikan si software quality metrics. Ya, mulai dari mendefinisikan atribut yang akan diukur, kemudian setelah kita tentukan atributnya atau faktor kualitasnya gitu kan. Nah, kemudian tentukan metrik yang akan digunakan gitu ya. Metrik yang akan digunakan untuk mengukur si atribut tersebut, kemudian tentukan indikator dan seterusnya. Sampai kemudian dikumpulkan datanya sampai kemudian muncul hasilnya seperti apa ya. Nah, ya memang tadi seperti saya bilang, mengimplementasikan apa ya, ketika kita mengimplementasikan si matrix ini gitu dalam proses pengembangan, itu kan sebetulnya bagian dari software quality assessment gitu kan, atau SQA. Nah, software quality assessment bagian dari assessment si perangkat lunak, di mana di dalamnya, di dalam proses assessment itu ada proses pengukuran dengan menggunakan metrik. Nah, memang tidak mudah gitu. Tidak mudah, tidak gampang. Jadi ada apa namanya? Ada beberapa tantangan gitu kan, ada beberapa tantangan yang memang harus apa ya? Bagaimana cara kita bisa berkompromi dengan tantangan tersebut? Bagaimana cara kita bisa melewati tantangan tersebut atau hambatan tersebut, gitu ya? Nah, ya terkait dengan budget, constraint gitu kan, kemudian faktor dari si human-nya itu sendiri gitu kan, kemudian validitas si datanya itu sendiri. Nah, itu juga menjadi satu bahan perhatian. Karena memang pada saat proses ini dilakukan, assessment ini dilakukan, ya kita jelas kita butuh pengetahuan tambahan, butuh resource tambahan gitu kan, untuk supaya proses ini bisa dilakukan sampai kalau kita bicara dalam apa ya, dalam konteks pengembangan software secara keseluruhan, secara umum gitu, bahwa proses penilaian itu nggak berhenti, nggak istilah gini, tidak sekedar yang namanya assessment atau tugas seorang apa namanya, software quality assessment engineer itu yang fokus di quality assessment itu QA, seorang QA engineer itu bukan hanya dia istilahnya apa ya, menilai sewaktu aja gitu atau sewaktu-waktu aja gitu kan. Misalkan ada software nilai ketika nilai munculnya baik, buruk, jelek, enggak selesai aja. Tapi dia ini bagaimana dia bekerja untuk nge-maintain, untuk menjaga, untuk keep si quality-nya itu gitu. Menjaga, dia mengawasi setiap proses gitu. Supaya si quality-nya terjaga. Makanya seorang QA engineer itu biasanya mereka punya standar tersendiri
untuk kemudian mereka bisa membuat semacam checklist. Nah, checklist ini bisa digunakan oleh mereka untuk nantinya sebagai bagian dari proses assessment, apakah dari setiap tahapan, ya tahapan pengembangan itu dari sisi prosesnya, dari sisi proyeknya, dari sisi produknya itu terpenuhi atau tidak. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh lainnya dari matrix ya. Nah, requirement gitu kan, apa yang dihitung? Requirement. Berapa jumlah requirement yang berubah pada saat proses pengembangan gitu kan. Ini juga bisa dihitung. Inspeksi, testing, jumlah test case yang dieksekusi, jumlah bugs yang ditemukan, peribuan code, atau hal-hal lainnya, metrik-metrik lainnya mungkin ketemu dalam proses tes. Dalam proses maintainability gitu kan, reliability, dan faktor-faktor lainnya gitu ya. Nah, ya ada metrik-metrik lainnya, ya ini banyak lah ya, banyak tuh. Kalau kalian lihat slide-nya, termasuk begini, metrik-metrik kalau misalkan apa itu namanya? Kalau misalkan kalian kemarin kami membahas tentang ISO standar. Kita diskusi tentang ISO 25010 misalkan, itu standar kualitas terdiri dari sekian banyak atribut di dalamnya. Nah, itu pun si ISO pun dia menyediakan matriksnya spesifik gitu loh untuk setiap standarnya itu. Misalkan kamu mau menghitung apa? Maintainability. Kamu mau menghitung apa? Portability. Kamu mau menghitung apa? Reliability misalkan. Bahkan si ISO pun dia sediakan matriksnya. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari kalau memang standar itu yang akan digunakan. Nah, seperti itu. Jadi ya intinya adalah seperti itu. Sekali lagi, matriks ini merupakan alat ukur. Ya, matriks ini merupakan alat ukur yang bisa digunakan oleh kalian untuk mengukur kualitas dari si perangkat lunak. Kalau kita bicara alat ukur, nah alat ukur itu kan ada standarnya, ada acuannya, ada rumusnya, supaya ketika proses pengukuran dilakukan, dari data yang kamu miliki, kemudian data itu kamu inputkan, nanti bisa dihitung. Nah, setelah dihitung, nanti akan muncul nilai. Nah, nilai itulah yang akan dijadikan oleh kamu sebagai acuan untuk menentukan, seberapa reliable-kah software yang dikembangkan ini, seberapa maintainable-kah software yang dikembangkan ini, seberapa portable-kah software ini, apakah sudah sesuai atau belum dengan requirement-nya, dan lain sebagainya. Begitu. Oke, mungkin itu saja materi dari saya, penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Adam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya hanya nambahin sedikit, Pak Alif, untuk memperlihatkan contoh yang 5 top metrics di dalam software. Oke. Ya. Sebentar. Oke, share. Nah, kalau teman-teman lihat di link yang saya berikan di LMS Unicom, di sana teman-teman bisa melihat salah satu website yang saya bilang ini sangat menarik untuk dipelajari, tapi bukan dijadikan referensi ya, karena ini hanya tulisan yang istilahnya kurang ilmiah seperti itu. Tapi kenapa saya jadikan ini salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan bantuan untuk kita memahami lebih tentang software matrix? Kita harus bisa melihat dulu hubungan software matrix dengan software quality factor yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi ya tadi Pak Ali sebenarnya sudah menyebutkan ya beberapa kali gitu bahwa ya software quality itu apa yang mau kita lihat gitu dan kita nilai dari sebuah perangkat lunak. Nah, nanti di dalam si bidang tersebut atau domain tersebut tentunya ada banyak hal yang bisa dinilai. Paling gampangnya kalau saya analogikan misalkan Anda ingin menilai seorang laki-laki itu ganteng atau tidak, atau seorang wanita itu cantik atau tidak. Nah, itu kan
itu kualitasnya. Artinya kita menilai kualitas seseorang, apakah dia cantik atau tidak, ganteng atau tidak. Tapi ketika kita bicara kapan seseorang wanita dikatakan cantik, nah tentunya kita harus punya ukuran yang jauh lebih kuantitatif. Kita nggak bisa bilang bahwa hidungnya mancung. Mancung berapa senti? Nah itu misalnya mancungnya 10 senti, emangnya cantik jadinya? Atau bibirnya tipis lebar, nah, tapi lebarnya kayak joker gitu, 10 senti misalkan. Apakah itu cantik? Nah, artinya ada ukuran yang jauh lebih relevan yang kita bisa gunakan, dan itu tuh dikombinasikan dengan banyak ukuran lainnya. Artinya ketika kita bilang seorang wanita itu cantik jika, nggak bisa cuma kita bilang bahwa jika hidungnya 5 cm dengan diameter berapa gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Artinya ada banyak sekali ukuran. Nah, ukuran inilah yang kita sebut dengan matriks. Nah, kalau bisa kita lihat, ini salah satu tabel yang memperlihatkan hubungan antara faktor kualitas, kalau di sini sebutnya quality aspect ya, yaitu mah terserah orang industri aja nyebutnya apa, tapi kalau kita di ilmiah, kita nyebutnya adalah software kualitas factor. Nah, itu misalnya contoh reliability. Kapan sebuah software dikatakan reliability? Nah, itu diperlihatkan di sini nilai-nilai yang bisa dihitung. Tentunya satu matriks di sini akan punya data yang harus diukur dulu. Tadi kan kata Pak Alif juga, sebuah matriks pasti harus ada proses pengukurannya dulu. Makanya itu tadi Pak Alif di awal bilang bahwa harus dibedakan dulu antara matriks dengan mengukur dan ukurannya. Ya, misalkan kayak tadi Pak Alif bilang, persegi panjang itu panjang kali lebar. Ya, tapi apa yang mau jadi matriksnya? Apakah luas, apakah keliling? Nah, luas dan keliling itu kan adalah matriks di dalam sebuah bangun datar. Misalkan seperti itu. Nah, tentunya kan ketika kita bicara luas, luas itu punya ukurannya sendiri-sendiri. Contoh persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, kita harus hitung dulu panjangnya kan. Nah, menghitung itu adalah measure. Jadi kalian nggak usah bingung di situ. Begitupun di sini. Misalnya ketika saya ingin mengatakan kapan sebuah software dikatakan memiliki security yang baik. Baik itu kualitatif, kuantitatifnya gimana ya? Kita hitung. Ada hal metrik yang harus kita hitung. Tentunya setiap matriks pun akan punya rumusnya masing-masing dan data yang harus diukur terlebih dahulu. Baru kita bisa menyatakan matriksnya sekian. Nanti matriks itu menghasilkan nilai-nilai itu nanti kita plotting. Plotting ke arah yang lebih kualitatif. Apakah si software tersebut baik atau tidak. Nah, tadi Pak Alif juga bilang bahwa ada beberapa matriks yang terbagi-bagi, baik secara produk maupun proses. Nah, di sini pun juga salah satunya yang cukup menarik adalah di 5 software matriks yang paling banyak digunakan ketika kita membangun perangkat lunak di industri. Nah, itu salah satunya adalah customer satisfaction. Ini mungkin yang kalau kalian lihat, ini salah satu hal yang dinilai biasanya banyak di area desain interaksi dan UI seperti itu. Kemudian untuk segi programmernya atau timnya, itu pun juga ada matriks-matriksnya. Misalkan kecepatan sebuah sprint yang dilakukan oleh si timnya. Ini kalau kita pakai agile development. Kemudian ada release burn down. Burn down itu berarti sama, ini juga di Scrum biasanya digunakan. Burn down chart ini digunakan untuk menggambarkan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Itu juga matriks. Gunanya apa? Gunanya kita akan melihat apakah antar sprint itu makin baik atau tidak, seperti itu. Harusnya kan makin sprint, makin sedikit jumlah pekerjaannya, artinya grafiknya harus turun. Kalau grafiknya stagnan di angka segitu-segitu saja, berarti bisa kita katakan bahwa sprint yang kita lakukan tidak agile, seperti itu. Kemudian juga dari segi produknya, ketika testing juga ada di sini matriks-matriksnya. Nah, ini sebetulnya salah satu cara untuk kalian bisa memahami apa itu software matrix. Jadi nanti kalian, ketika kalian mau melakukan riset yang lebih dalam tentang kualitas, ya kalian pilih dulu kualitas apa yang mau dinilai, apakah seluruh subfaktornya mau kalian ambil, atau hanya beberapa subfaktor, itu dipertimbangkan dengan baik dulu. Ya ini kan hanya masalah penyebutan ya. Kalau di ISO ada kriteria dan subkriteria. Kalau di model generiknya ada faktor dan subfaktor. Itu sama aja sebetulnya. Kemudian baru kita bicara, kan kita harus tahu dulu ini jelek atau tidak. Kalau nggak jelek, ngapain kita perbaiki gitu. Nah, untuk bisa mengatakan jelek itu ya kalian harus bisa mencari metriknya.
Itu jadi hubungan antara mulai dari awal, faktor kualitas, masuk ke subfaktor, dari setiap subfaktor juga nanti ada matriksnya. Tapi hati-hati ya, matriks sendiri di dalam hal ini sebetulnya juga belum tentu berkaitan dengan faktor-faktor yang ada, tapi bisa juga matriks ini bisa jadi general, bahkan bukan hanya untuk di software engineering seperti itu. Itu paling tambahannya Pak Alif. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Ya, boleh. Boleh. Aku bukain lagi deh. Oke, permisi Pak, izin bertanya. Maksud dari produk tidak teratur itu seperti apa? Hah? Apa ya? Tiba-tiba. Produk tidak teratur, maksudnya gimana ya? Produk tidak teratur. Si Adityanya ada nggak nih? Enggak, Mas Adit, boleh diaktifkan suaranya. Diklarifikasi dulu nih pertanyaannya nih. Halo, hadir? Nggak ada kayaknya. Oke, kita Nggak ada. lewat ya. Skip, Ini skip, skip. pertanyaannya agak tidak nyambung dengan materi hari ini soalnya. Saya belum filter. Apakah aplikasi dalam sistem didesain untuk memfasilitasi perubahan dan user friendly? Kenapa pertanyaannya ke sini ya? Ini Bener kan? iya, di Aku nggak bagian itu. salah section kan? Aku Iya nggak kan? salah section nih. Apakah aplikasi dalam sistem didesain untuk memfasilitasi perubahan? Ya jelas namanya pembangunan perangkat lunak itu satu hal yang pasti adalah perubahan kebutuhan. Jadi mau nggak Ya, mau, harus perubahan kebutuhan difasilitasi. pun juga jadi salah satu hal yang diukur nantinya. Ya, betul. Seberapa mampu programmernya atau seberapa mampu sistemnya itu menerima sebuah perubahan kebutuhan. Ya. User friendly pun juga sama kayak tadi kan, ketika kita bilang user satisfaction itu salah satunya dipengaruhi oleh apakah software tersebut user friendly atau tidak. Bisa Betul. dikatakan seperti itu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan kalau didasarkan pada materi hari ini. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Pada slide software matrix Galin disebutkan dengan software matrix kita dapat mengukur maintainability. Maksud di situ apa penilaian ditujukan terhadap metode maintenance-nya atau terhadap software yang telah dilakukan maintenance? Silakan Pak Alif. Oke. Jadi kalau kita bicara maintainability itu sebetulnya prosesnya itu biasanya dilakukan pada saat si software itu sudah dalam atau sudah digunakan ya. Karena gini ya, kan tadi ada yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya korektif. Nah, sifatnya preventif itu adalah dilakukan pada saat pengembangan. Artinya kita selaku programmer bagaimana, jadi kita harus punya acuan, kita harus punya standar bagaimana kita membangun program ketika kita ngoding, punya acuan yang maintainable itu seperti apa, satu. Sehingga pada saat nanti si software itu dideploy, gitu kan, nah maka nanti ketika software itu dideploy, nah pada saat ada dinilai prosesnya, gitu kan, oke, maintainable nggak sih, gitu. Nah, maka nanti bisa kelihatan gitu kan segimana maintainable atau enggak. Jadi mengukurnya itu ditujukan terhadap bukan metode maintenance-nya sih, tapi terhadap si software-nya, bukan metode maintenance ya, tapi terhadap si software-nya ya, code-nya misalkan salah satunya seperti lihat nih code-nya sesuai standar atau enggak, clean atau enggak. Nah, itu kan ada salah satu contoh ya yang terkait dengan maintainability itu ya, bukan ke metode maintenance ya, tapi ke software-nya ya, software-nya. Ya, saya setuju dengan Pak Alif karena memang salah satu contoh nih ya, seberapa maintainable-nya sebuah software itu dihitung dari seberapa banyak waktu yang dibutuhkan, ini matriksnya ya, seberapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh seorang programmer untuk memahami isi dari sebuah metode, misalkan seperti itu. Karena kan ketika kita bicara maintainable, berarti kan kita juga harus bisa bilang bahwa softwarenya harus bisa menerima perubahan.
Untuk bisa merubah, berarti kita harus tahu dulu itu metode tentang apa. Nah, itu kan diukur ya. Dan itu bukan diukur terhadap metode maintenance-nya, tapi lebih kepada apa yang sudah tertanam dalam software-nya, yaitu produknya berarti kan ya. Software as a product gitu. Nah, itu yang dinilai. Jadi, jawaban yang kedua ya, berarti ya, terhadap software yang telah dilakukan maintenance, seperti itu. Oke, bagus pertanyaan tadi, senang saya. Selamat pagi, Pak. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan, boleh? Satu, untuk bagian code matrix, apa kita melakukan pengukuran dari awal proses developing sampai proses finishing, atau berkelanjutan selama software masih beroperasi? Oke, aku jawab dulu yang ini ya, Mas ya. Oke, sip. Jadi sebetulnya code matrix itu sudah bisa mulai dinilai dari perancangan, pada saat proses perancangan. Karena ketika perancangan, salah satu yang kita harus lalui tahapnya adalah code design. Nah, code design ini yang waktu kalian belajar RPL, mungkin ada beberapa orang yang belajar RPL dengan saya dan beberapa orang belajar RPL dengan Pak Alif, itu kita pernah bahas masalah cohesion dan coupling. Nah, cohesion dan coupling itu bisa dinilai sedari perancangan. Jadi kita membuat desainnya apakah itu high cohesion loose coupling, itu kan bukan dinilai ketika kita implementasi, tapi kita sudah bisa menilainya dari saat merancang. Apalagi kalau kita bicara OO matrix. OO matrix itu ketika OO desainnya, itu kita sudah bisa melihat sebetulnya nanti kode yang kita akan buat itu sebetulnya akan bisa termaintain dengan baik atau tidak. Apakah suatu metode terlalu berat atau tidak, dan seterusnya. Nanti kalau kalian tertarik dengan code matrix seperti ini, itu sebetulnya ada satu mata kuliah pilihan di semester depan. Kalau kalian mau ngelanjutin ya, biar nanti ilmunya makin nyambung gitu. Kita punya dari kelompok B namanya clean code dan design pattern. Jadi bagaimana kita mengatur desain dari sebuah kode, kemudian apa yang do's and don'ts dari sebuah kode agar nanti si kodenya bisa jadi lebih baik. Dan itu kita bicaranya sudah mulai dari ketika kita merancang. Tuh, nomor 2. Apakah ada standar metode pengukuran software matrix atau developer bisa mengukur software matrix berdasarkan sudut pandang sendiri? Misalnya developer bisa mengukur dan menentukan dari segi jumlah line of codes. Karena saya melihat dari beberapa sumber ada banyak metode dan segi penilaian yang dipakai. Jelas kalau nomor 2 ini jawabannya ya kita mau menilai sebuah hal baik itu kan tentunya kita harus punya standar. Ya, standar harus. Kalau enggak, itu sama aja kayak kita bilang, gua tuh ganteng. Kan nggak lucu ya kalau kita ngomong saya itu ganteng gitu. Kan harus orang lain yang menilai. Ada standar lazim yang berlaku umum, di mana kegantengan itu ya begitu gitu loh. Walaupun orang bilang ganteng itu relatif, jelek mutlak ya. Tapi ada standarnya gitu loh, ada standarnya. Jadi jangan sampai kita menilai diri sendiri dengan cara kita sendiri gitu loh. Atau menilai orang lain dengan cara kita sendiri. Sebetulnya boleh nggak kita buat satu matriks karangan kita sendiri? Boleh. Boleh. Tapi harus dibuktikan secara ilmiah. Harus dipublikasi dulu, harus diperbincangkan dalam sebuah conference atau seminar. Itu jadi satu hal yang penting. Karena kalau kita di ilmiah, itu kita baru akan menerima sesuatu kalau ada kesepakatan. Betul ya Pak Alif ya? Betul. Entah melalui sebuah forum, conference atau seminar, atau bisa FGD, fokus group discussion, nah itu juga jadi hal yang penting. Tapi kalau saran kami adalah pergunakan matriks yang sudah ada, karena kalian masih S1, jadi digunakannya untuk menerapkan suatu ilmu untuk menyelesaikan suatu masalah. Tuh. Sedikit menambahkan aja Pak Adam. Boleh Pak Alif, silakan. Ya, ini yang terkait dengan poin 1 tadi code matrix. Ya, sebetulnya bukan hanya code matrix saja sih. Kalau kita bicara pengukuran itu, bukan hanya dari awal sampai selesai saja. Karena ingat bahwa kalau kita tarik lagi ke proses pengembangan software itu sendiri kan, software itu kan berevolusi terus berkembang, artinya kan tidak berhenti kan, harusnya seperti itu. Nah, artinya sepanjang atau selama si software itu terus berkembang gitu kan, terus berkelanjutan proses pengembangannya, di situ ada gitu pengukuran penilaian itu, di situ ada. Makanya kan ada QA engineer ya, tugasnya untuk itu, mengawal itu, menjaga itu aja sih ya. Masih di mute ternyata. Terima kasih Pak. Oke, siap. Aduh, aku ngomong dari tadi ternyata termute.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, dalam pengukuran programmer productivity matrix disebutkan more objektif. Apa maksud dari more objektif tersebut, Pak? Mau Hah? Pak Alif, mau aku nih, terserah deh. Maksudnya yang mana ya? Yang more objektif yang coba Pak Adam dulu deh aku. Kalau saya bilang tuh sebetulnya salah satu hal yang dinilai dari programmer productivity adalah seberapa Gitu. banyak pekerjaan ataupun juga ya kalau di dalam Scrum tuh berarti seberapa banyak si sprint backlog yang diselesaikan dalam suatu hal. Ya, ya, Semakin banyak berarti semakin produktif, itu maksudnya gitu loh. ya. Jadi ini ukuran aja sih sebetulnya yang kita katakan. Kan objektif ini tergantung kita memandang dari SDLC proses model yang seperti apa. Apakah dia pakai agile, apakah dia pakai yang iteratif biasa, apakah dia pakai evolutionary atau segala macam. Itu sih Pak Alif. Oh iya. Muhammad Pani. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Izin bertanya, untuk lebih spesifiknya, contoh pengembangan software atau aplikasi seperti apa yang diukur menggunakan software quality matrix ini? Ini tuh yang mana? Ya kalau waalaikumsalam ya kalau saya jawab semua software juga diukurnya dengan menggunakan matriks ini itu ya di Ini tuh yang sesuai. mana Pak? Masalahnya di slide Bapak banyak loh. Di slide saya banyak, yang slide Pak Adam juga banyak, di luar banyak. Ya maksudnya intinya gini aja lah, kamu melakukan pengukuran itu dengan menggunakan metrik yang ada itu dikembalikan lagi si satu kebutuhan ya dari kebutuhan pengembangan dan si karakter si perangkat lunaknya itu sendiri. Cuman acuannya itu aja tadi bahwa yang diukur itu adalah prosesnya, produknya juga projectnya. Ini kalau mau dilihat secara keseluruhannya gitu. Tinggal dilihat nih atributnya apa saja atau faktornya apa aja gitu atau kriterianya apa saja. Nah, itu kan disesuaikan ke si karakter software-nya karena dari setiap kriteria itu metriknya pasti beda-beda gitu loh. Itu aja sih. Kalau saya malah lebih ditarik ke belakangnya dulu Pak Alif. Jadi kita harus bisa nentuin dulu mana faktor kualitas yang diutamakan dalam sebuah jenis perangkat lunak. Ya betul. Baru dari situ kan akan kelihatan matriks apa yang nanti akan jauh lebih prioritas untuk dinilai. Itu sih. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi jangan kita langsung menentukan matriks, tapi kita berangkat dulu dari awalnya. Tentukan dulu atributnya apa yang mau dinilai. Kan tadi ada tuh saya tuh di pertama itu menentukan dulu atributnya gitu, baru dia tentukan gitu dan seterusnya. Tuh. Kita lanjut Pak Alif. Apa hubungan antara apa yang dapat diukur dengan apa yang ingin diketahui? Tidak semua yang dapat diukur itu ingin diketahui. Itu hubungannya. Benar. Itu aja hubungannya. Jadi semua bisa diukur. Misal ada banyak hal yang bisa diukur, tapi terkadang kita nggak butuh untuk tahu seberapa besar ukuran tersebut. Ya. Nah, itu kan tadi berkaitan dengan ucapan yang kami berdua tadi sebutkan bahwa terkadang ada prioritas terhadap beberapa faktor kualitas yang kita harus nilai dalam sebuah domain perangkat lunak. Tapi ternyata di domain perangkat lunak lain, faktor kualitas itu tidak menjadi prioritas. Nah, itu kan berarti kita pun juga bicara matriksnya nggak perlu semua. Bahkan tadi kalau kalian lihat dengan baik di website yang saya berikan, di situ ada reliability itu kan dinilai dari beberapa buah matriks. Apakah semua itu perlu dihitung? Apakah semua itu perlu diketahui? Dihitung boleh, karena semua pasti bisa diukur dengan ukuran yang disajikan seperti itu. Tapi apakah semua perlu diketahui? Ya tidak perlu tahu, itu hubungannya. Tapi kalau nggak bisa mengukur apapun, kita nggak bisa ketahui apa-apa. Itu yang diucapkan Pak Alif tadi di awal pertemuan. Yang quote di awal tadi. Nah itu, teman-teman. Ini bentar, tadi Pani ini katanya, nih dia ngasih chat, izin menambahkan Pak, berarti software atau aplikasi apapun bisa saja diukur menggunakan metode apapun dan tidak ada patokan khusus untuk aplikasi atau metode pengukuran tertentu. Ya acuannya itu aja. Kalau untuk metrik, kamu tinggal gunakan, kan gini, balik lagi, pahami dulu proses pengukuran itu dimulai dari mana. Menentukan atribut, benar ya? Nah, kalau kamu sudah menemukan atributnya, nah baru tentukan metrik. Nah, tentukan metrik ya sesuai dengan acuannya seperti apa. Ya kalau kita bicara bukan berarti menggunakan metode apapun
ukuran apapun juga, maksudnya sesuaikan lagi gitu. Balik lagi tadi. Tuh. Apa yang Paling, akan diprioritaskan gitu kan. ya, paling gampang juga kita harus bisa bilang kita mau dibilang baik sama siapa? Ya, Sama betul. ISO, sama CMMI, sama siapa nih? Hmm. Karena masing-masing untuk bisa bilang sebuah perangkat lunak itu baik atau tidak, itu kan berbeda. Kemarin kita sudah bahas yang 2 modul spesifik ya, ISO dan CMMI gitu. Nah itu kan beda cara bicara bagusnya apa. Ada orang yang bilang wanita cantik itu kakinya harus kecil, itu kalau di Cina zaman dulu. Kakinya sampai dipatah-patahin, sampai ngelipet-lipet gitu, itu katanya cantik gitu. Ada yang bilang cewek cantik itu lehernya panjang, makanya dikasih gelang-gelang gitu di lehernya. Itu menurut bangsa di Afrika. Satu bangsa di Afrika gitu. Saya kurang hafal negaranya apa. Tapi kan itu akan berbeda gitu. Kamu nggak bisa bilang bahwa saya bebas dong menggunakan metode apapun, ya itu sama aja kayak, ya gue bebas dong nilai diri gue bagus atau enggak gitu, ya nggak bisa bilang Hmm. begitu. In case kalian suatu saat masuk ke industri, terutama misalnya yang bertanya nih, Mas Pani nih, mau masuk ke industri, ya kita harus tahu dulu, industri kamu yang kamu sedang jalani sekarang tuh pengen dibilang baik sama siapa. Standar proyeknya harus dikatakan baik berdasarkan apa? Ada proyek yang dikatakan harus lulus level 5 CMMI. Ada yang bilang harus lulus standar ISO saja. Ada yang harus lulus di ISO security nomor sekian gitu loh. Nah, itu harus kita ikuti, bukan kita bebas ngukurnya. Nah, kebebasan mengukur ini hanya bisa terjadi kalau Mas Pani masih berada di lingkungan akademik. Dalam rangka riset, itu boleh. Menggunakan metode apapun boleh ya Pak Alif ya. Ya Bahkan kalau satu udah ukuran bahkan satu ukuran faktor kualitas itu bisa banyak ukurannya gitu. Dan bahkan kita sarankan untuk di compare satu sama lain gitu loh. Tapi ketika kita masuk ke ke industri, industri industri itu mah beda udah, sama akademisi, betul. iya udah ada jelas standarnya apa yang digunakan, acuannya Iya. apa gitu. Nah, jadi Mas Pani harus bisa bilang dulu, ini kita berada di lingkungan akademisi atau di lingkungan industri. Kalau di akademisi justru makin lebar dan makin banyak hal yang bisa di-compare jauh lebih baik. Iya kan, Tapi siapa tahu dari situ menemukan, oh ternyata harus ada nih metrik tersendiri. ya Misalkan ya. bisa jadi. Ya itu Jadi kan kayak tesisnya Pak Alif itu. eh, Tesisnya Pak Alif itu menemukan komposisi matriks yang tepat untuk mengukur suatu kualitas di domain tertentu ya Pak Alif ya. Karena kalau S2 kan ya, kita nggak boleh ya. lebar-lebar seperti itu. Nah itu boleh selama di akademisi atau di dunia akademik. Itu boleh. Tapi kalau sudah masuk ke industri kita harus mengikuti standar yang ada seperti itu. Oke. Kenapa software matrix ini hanya bisa digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek saja? Kata Nggak, siapa? nggak semua. Bahkan kan yang proses itu kita nggak melihat dari objek oriented atau tidak ya. Kita tidak Iya. melihat ke paradigmanya dulu malah. Iya kan tadi yang dari bukunya Galen itu kan nggak ngomong proses oriented atau objek oriented. Iya. Gitu kan. Ada beberapa memang matriks yang hanya Spesifik. bisa berjalan Nah, di objek oriented, betul. Tapi tidak semua matriks itu hanya untuk objek oriented. ya balik lagi ya, apa yang mau software apa yang mau diukur gimana gitu kan. Betul. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Apakah function point mengukur dari perspektif fungsional dari sebuah software yang akan dibangun, terlepas dari bahasa pemrograman, metode development, atau platform perangkat keras yang digunakan? Perspektif fungsional. Fungsional itu biasanya kita nilai dari berjalan dengan baik atau tidak, verifikasi dan validasi, verbal. Kalau kita bicara fungsional, ya harusnya terbebas dari bahasa pemrograman. Ya. Cuman yang biasanya mempengaruhi itu paradigma. Tadi kayak paradigma objek atau paradigma prosedural. Ya. Atau paradigma fungsional. Nah, itu mempengaruhi nanti kita cara mengukurnya beda-beda. Tapi kita bisa tetap mengukur seperti itu. Metode development itu bisa mempengaruhi dari matriks yang ada di programmer productivity yang tadi. Tergantung dari pendekatannya. Kalau untuk perangkat keras ada nggak ya Pak Alif ya? Enggak sih kalau Nggak perangkat ada ya? Cuman memang kalau function point itu lebih dekatnya ke ini sih, proses oriented sih gitu. Ya Dekatnya kalau perangkat keras tahu aku yang non fungsional justru. iya, non fungsional. Misalnya kayak cepat atau enggak Ya, mempengaruhinya dan seterusnya. betul. Tuh.
scalability-nya, gitu-gitulah. Berdasarkan website Top 5 Software Metrics, ada pertanyaan bahwa ada mungkin 4 kinerja yang paling mudah diukur, sedangkan 3 lainnya sulit untuk diukur. 3 kinerja atau quality aspek, apa yang dimaksud tersebut ya, Pak? Nah, ini yang saya agak lupa. Pak Alif baca nggak, Pak? Saya udah bacanya setahun lalu soalnya. Nah, sebentar ya. Saya malah fokusnya nggak ke sana tadinya. Di paragraf yang mana ya, Mas yang bertanya ini? Siapa yang bertanya? Saya agak lupa tadi. Mas Ayogi ada, Mas Ayogi? Ada, Pak. Di paragraf yang mana, Mas? Ya, yang itu, Pak. Yang setelah tabel itu. Nah, itu. Of these 4, performance is probably the one that is easiest to measure. The three are tricky. There are tricky to quantify, and while metrics exist. Oh, memang ada beberapa faktor kualitas yang itu akan sulit dikuantifikasi. Contohnya usability. Usability itu paling sulit untuk dikuantifikasi. Bisa, tapi maksa jadinya. Karena kalau kita bicara usability dari sebuah software, itu lebih baik kita bicaranya dari segi yang sifatnya lebih kualitatif malah dibanding yang kuantitatif. Karena usability testing sendiri ada 2 ya, usability testing yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Kalau ada yang mau tahu tentang itu, silakan dengerin podcast yang saya buat. Walah, ini promo malah. Ada podcast saya di Spotify, tinggal dengerin aja lah di situ. Nah, yang jadi, ya itu salah satu contohnya ya, ada yang memang lebih baik dibicarakan di segi kualitatif, karena dengan kita kualitatif, kita bisa lebih banyak membuka problem. Sementara ada yang memang kelihatan kayak gini, keamanan mau udah ada angkanya dong, misalkan, ya anggaplah misalnya skala 1 sampai 10, aman dia di angka 8, berarti sudah bisa kita sebut dengan aman, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud. Apalagi yang agak susah untuk dikuantifikasi. Apa ya? Contoh lagi. Security udah ada, bisa, itu gampang. Ya. Yang susah itu apalagi ya, usability. Saya tuh agak-agak ini ya, agak-agak harus bisa mikir dulu ini ngelihat. Kalau maintainability itu sudah gampang dikuantifikasinya. Sudah gampang sekarang ya. Sekarang udah gampang. Reliability. Scalability juga gampang. Reliability juga bisa dikatakan gampang karena kan dia bisa dihitung dari downtime dan segala macam ya. Sebetulnya gini sih, sebetulnya sekarang itu udah setiap atribut itu sebetulnya gini. Kalau ada metriknya jelas tuh semua gampang gitu. Tinggal kamu punya datanya, hitung, maka akan muncul nanti nilainya. Kan dari satu standar aja misalkan. Kalau kamu pakai ISO kan ada metriknya di situ kan gitu. Sebetulnya ya kalau dari sudut pandang saya gitu, sepanjang metriknya jelas, sepanjang dari setiap atribut itu ada metriknya, maka atribut atau kriteria itu bisa dihitung. Ada nilai kuantitatifnya gitu. Gitu ya. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat kan dia kita bicaranya yang 3 lainnya ya, kan sudah dibilang 3 lainnya. Ini tinggal dilihat di sini aja ada nih. Reliability, efficiency, security, maintainability, size, kemudian critical programming error, operational quality models, dan segala ini macam ada. Ini harus baca lagi, saya nggak berani jawab dulu sekarang kalau itu. Tapi intinya tadi salah satu yang contohnya itu. Oke. Kita lanjut lagi. Apa faktor yang mempengaruhi produktivitas software metrics? Produktivitas sih? Produktivitas nggak ada ya? Aneh, ini pertanyaannya. Ya, pertanyaannya agak nggak nyambung. Soalnya kalau mau produktivitas programmer, misalkan seperti itu. Ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau produktivitas software metrics itu tidak produktivitas. Dia ukuran. Ya, software metrik itu alat ukur digunakan untuk menilai faktor si kualitas. Nanti ketemu nih nilainya sekian si faktornya udah gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai karakteristik dari software metrics. Dari beberapa bacaan dan video mengenai software metrics, salah satu karakteristik dari software metrics adalah konsisten dan unambiguous.
Tolong dijelaskan secara detail mengenai karakteristik tersebut, Pak. Mangga, Pak Alif. Ya, simpel aja sih. Yang namanya metrik mah harus jelas. Harus jelas. Contoh tadi, untuk menghitung luas persegi panjang, itu harus jelas ukurannya apa, panjang dan lebar. Harus jelas bagaimana mengukurnya, panjang kali lebar. Kamu punya data untuk panjang, kamu punya data untuk luas, dikalikan maka lebar, maka akan ketemu luas. Udah gitu, nggak ambigu gitu. Harus jelas, clear. Rumus itu harus clear. Itu aja sih. Simpel aja pertanyaannya. Tuh. Dan harus Simple. konsisten ya, iyalah. Ya, Jangan iyalah. berubah rumusnya. Iya, rumusnya jangan berubah. Kalau misalkan luas begitu, udah begitu. Nggak ada lagi. Nah, cuman memang tantangannya kalau di dalam kalau di dalam RPL itu, kalau software itu misalkan untuk menghitung maintainability itu kan banyak hal. Nah, itu kan nggak sesimpel kita menghitung luas persegi panjang gitu kan. Banyak hal yang harus diukur. Gitu kan. Untuk menilai satu code ya tadi misalkan saya bilang kan, ya kalau kita bicara object oriented misalkan kan bukan hanya menghitung line of code, bukan hanya menghitung jumlah error, jenis error, tapi ada hal lain yang harus dihitung. Nah, mungkin pemahamannya harus lebih spesifik, lebih detail aja sih gitu. Cuman intinya semua itu harus konsisten dan tidak boleh ambigu, harus jelas, clear aja gitu loh. Gitu. Berikutnya, ada apa saja tipe ataupun jenis dari software matrix tersebut? Ini terlalu bergantung pertanyaan terhadap model kualitas yang diikuti standarnya, kemudian juga faktor atau subfaktor yang diikutinya. Jadi ini aneka ragam, kita nggak bisa jawab ini ya. Ada banyak tipenya, tergantung tadi sekali lagi modelnya, model siapa yang kalian pakai. Tuh intinya. Apakah hasil dari pengukuran menggunakan function point dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan effort yang diperlukan dalam suatu development perangkat lunak menggunakan function point dan mengestimasi? Enggak dong, biaya itu kan kalau dalam sebuah project tidak hanya dilihat dari function point, tingkat kesulitan fungsinya yang mau di-create atau seberapa besar effortnya. Enggak, jadi kalau menurut aku ada faktor lain yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Ya. Bagaimana mengetahui maintainability index cyclomatic complexity data melalui data open source? Ya ini harus dibaca. Karena masing-masing paper itu ada sendiri. Cyclomatic complexity itu sudah pernah dibahas di RPL. Tapi ada lagi cara menghitung yang lainnya. Ada 4 cara kan. Dia bisa pakai metode graph, kemudian dia bisa pakai independent path, kemudian dia bisa pakai matrix. Di situ juga bisa, tergantung kalian mau menghitungnya sebagai apa. Begitupun juga dengan maintainability index, itu pun juga aneka ragam rumusnya. Macam-macam. Cara menghitungnya macam-macam. Ada banyak ya, kita nggak bakal bisa menjawab ini. Nah, caranya adalah ya masnya harus bisa mencari paper-paper yang terkait dengan hal ini. Itu aja sih intinya. Seberapa besar keakuratan dalam penghitungan bug saat menggunakan dynamic measurement? Ya tergantung lagi ya. Siapa yang menghitungnya, proses menghitungnya benar atau enggak. Tapi secara rumus ya pasti dia bisa dikatakan sangat akurat. Kalau yang hitungnya benar, misalnya kita menghilangkan faktor human error dan segala macam ya pasti akurat seperti itu. Yang penting datanya valid aja gitu. Kalau datanya valid, proses perhitungannya nanti akurat. Iya, hati-hati ya, matriks itu kan apa yang mau dihitungnya. Iya, betul. Tapi untuk bisa menghitung itu harus ada pengukuran. Pengukuran itu bisa jadi nggak akurat. Iya. Misalnya kalau datanya nggak valid, ya nggak akurat. Misalnya maintainability index, salah satunya dilihat dari jumlah code per metodenya, misalkan seperti itu sederhananya ya. Orang ketika itu akurat ya, rumusnya akurat gitu. Yeah. Tapi ketika kita mengukur, kan bisa aja ada orang yang hitung 500 baris, ada yang 499 baris. Jadinya nggak akurat. Nah, itu yang jadi masalah seperti itu. Cohesion sama. Misalkan ketika dia nggak men-tracing si metodenya dengan baik, bisa aja disalah. Hati-hati, tolong dibedakan antara proses mengukurnya dengan matriksnya sendiri. Kalau matriks mah udah pasti rumusnya itu, konsisten, tidak ambigu. Tapi kalau mengukurnya bisa jadi salah.
Itu aja intinya. Permisi Pak Jimra masuk dari produk. Ini udah ya berarti Oh, ya. udah balik Lagi lagi. berarti. Apakah fungsi atau tujuan dari software quality metric hanya untuk mengetes suatu kualitas perangkat lunak? Kebalikan harusnya cara Iya, pandangnya. Satu kualitas dinilai dari banyak metrik. metrik. Iya, dan antar model itu metriknya bisa mempunyai cara mengukur yang berbeda-beda. Itu sebetulnya kesimpulannya dari hari ini. Sudah selesai Pak Alif? Mangga Sudah. teman-teman ada yang bertanya lagi? Hmm. Bisa muncul sebentar teman-teman? Sudah mau berakhir soalnya. Nah. Oke, silakan yang masih belum puas bertanya. Jadi tergambar ya. Tergambar ya prosesnya dari awal ya. Jadi benang merah dari belajar pertama sampai belajar hari ini kelihatan sambungan materinya tentang apa gitu. Nah, minggu depan kita akan membahas bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi itu kalau ingin membuat penjaminan kualitas itu harus menyediakan apa saja. Nah, itu kita bicaranya minggu depan di SQA Framework. Jadi kalau misalkan kalian ingin misalkan buat software house, lalu software house tersebut ingin benar-benar menjamin kualitas perangkat lunaknya, apa saja yang harus disiapkan, itu ada. Apakah kita akan ketemu di Zoom seperti hari ini? Belum tentu ya Pak Alif ya. Ya. Karena untuk materi kita sudah siapkan, tinggal kita buka sih sebetulnya ntar. Kita perlihatkan aja lah. Inilah enaknya. Sudah siap semua materinya. Nah, di minggu depan nanti saya sudah sediakan sama Pak Alif gambar. Ini SQL Framework. Kalian sebenarnya juga bisa baca dari slide-nya. Saya sudah sediakan juga slide-nya. Kemudian ada tugas studi literaturnya. Jadi ada hal yang dinilai nih. Hati-hati ini dinilai ya. Jadi bukan lagi boleh bebas dikerjakan atau tidak gitu. Nanti kalian akan bisa tahu tentang SQL Framework lebih jelas ya dengan belajar mandiri seperti ini. Ini mah simpel sebetulnya, nggak dijelasin juga gampang. Saya pun ngejelasinnya nggak akan lama kalau ini gitu. Cuma yang penting adalah kalian harus bisa belajar mandiri. Oke, itu untuk yang minggu depan. Kita akan buka nanti. Saya akan buka di kampus aja, ini belum ke kampus soalnya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya harap dari satu kelas ini banyak yang mengambil tema kualitas ya, deskripsinya. Harusnya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak Alif ya. Tema yang sangat menarik. Iya, sangat menarik, tapi dan terkadang mahasiswa ngeremehin. Ya, betul. Iya, mahasiswa ngeremehin, gampang lah, nggak usah ngoding kata siapa, nggak usah ngoding. Kalian udah bisa melihat tadi, matriks juga dihitung dari ngoding. Kalau kalian nggak bisa baca codingan tuh gimana caranya? Makanya udahlah, believe us bahwa karir apapun dalam area software engineering start from coding and then programming. Ya, betul. Baru setelah kalian bisa ahli programming, kalian bisa jadi analis, kalian bisa jadi desainer. Desainer sendiri kan ada banyak, ada database designer, ada code designer, ada yang lain-lain, ada tester. Tester pun harus bisa ngoding. Iya kan. Kalau nggak bisa ngoding ya susah. Iya, misalkan gini, kamu menyimak atau mengikuti mata kuliah ini sampai selesai, kemudian kamu kepikir, saya cita-cita pengen jadi seorang QA engineer, tapi kemampuan programming nggak ada, percuma. Ya kan ntar bikin unit testing aja nggak bisa. Iya, mau ngerti gimana gitu kan, mau ngerti gimana gitu kan, nah seperti itu. Suruh nguji coba ini fungsi loginnya benar atau enggak, ya bingung. Ya, benar. Terus kalian nyobanya kayak kalian nyoba user gitu. Nyoba username dan passwordnya kalian inputkan gitu dari antara mukanya. No, nggak gitu dong cara kerjanya. Kan ada unit testing ya. Kalian bisa pakai. Nanti kita bahas lah di after UTS. Nanti unit testing yang automated testing. Jadi nanti kita akan ngoding tapi untuk testing. Gitu ya. Akan ngoding tapi untuk testing. Nanti bahkan lucunya lagi, kita bisa nguji antar muka. Nggak kebayang kan uji antar muka kayak gimana kan? Nah itu nanti kita uji. Antar muka apa yang bisa diuji? Nanti kita akan coba unit testing yang automated testing juga, yang sistemnya udah di automation, pakai ngoding di Android. Jadi nanti kita akan contohkan di situ. Tapi itu testing ya. Ingat testing untuk apa? Ya untuk bisa ngukur ya kita harus testing, itu aja sih intinya.
Pengen tahu kan tadi salah satu yang aman, dikatakan aman jika jumlah vulnerabilities isunya sedikit. Tahu dari mana vulnerabilities-nya sedikit ya kita ukur. Ukur itu salah satunya dengan cara menguji. Jadi itu hubungan antara kualitas dengan pengujian. Testing, ya, pengujian. Ya, itu after UTS kita bicaranya pengujian full. Asik kan? Bisa jadi tema skripsi yang menarik sebetulnya. Cuman kaliannya kadang-kadang, udahlah, gue malas belajar hal baru. Jadi ngambil aja hal-hal yang sudah ada, sistem informasi lah. Gitu ya, CRM pada sebetulnya itu juga baru karena nggak diajarin sebelumnya kan di F gitu. Oke, itu aja paling yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak. Pak Alif ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri dan Pak Alif akhiri. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.